Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi penjual supermarket menggunakan regresi berganda. Baik, langsung saja. Dataset dan link Google Colab di sini berupa link, jadi kalian bisa klik. B di sini adalah analisis masalah. Dalam operasional supermarket modern, volume data transaksi yang dihasilkan sangatlah besar. Namun, data tersebut seringkali hanya menjadi tumpukan angka tanpa memberikan wawasan strategi bagi pihak manajemen. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidaktahuan manajemen mengenai variabel mana yang secara signifikan mendongkrak pendapatan bruto atau gross income. Apakah kenaikan harga satuan unit Prince akan menurunkan minat beli secara drastis, ataukah jumlah kuantitas barang yang terjual lebih berpengaruh nyata tanpa pemahaman mendalam mengenai hubungan antar faktor ini? Supermarket berisiko salah dalam menentukan strategi harga, promosi, dan pengelolaan stok barang yang pada akhirnya dapat merugikan bisnis secara finansial. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi dua. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang nomor satu yaitu faktor-faktor apa saja seperti unit price, quantity, dan teks yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap total gross income di supermarket. Yang nomor dua yaitu seberapa akurat model matematika regresi berganda dalam memprediksi nilai pendapatan berdasarkan variabel-variabel operasional yang tersedia. Batasan masalah di sini terbagi menjadi 4 agar pembahasan tetap fokus dan tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut. Yang nomor satu yaitu data penelitian bersumber dari supermarket sales database publik dalam kurung Kaggle. Yang nomor dua yaitu variabel independen dalam kurung X yang digunakan hanya terbatas pada harga satuan dalam kurung unit price atau kuantitas dalam kurung quantity dan pajak dalam kurung tax 5%. Yang nomor tiga yaitu variabel dependen dalam kurung Y adalah pendapatan kotor atau gross income. Gross income di sini adalah total seluruh pendapatan yang diterima individu atau perusahaan dalam periode tertentu sebelum dikurangi pajak, iuran, atau biaya pengeluaran lainnya. Yang nomor 4 yaitu analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui platform Google Colab. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui proyek ini terbagi menjadi dua, yaitu nomor satu menentukan korelasi dan tingkat pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap pendapatan supermarket. Yang nomor dua yaitu membangun sebuah model kecerdasan buatan sederhana dalam kurung regresi yang dapat membantu manajer supermarket melakukan estimasi pendapatan di masa depan berdasarkan tren penjualan saat ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akan lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Muhammad Ali Imron. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama, yaitu metode penelitian. Metode yang diterapkan dalam proyek ini adalah regresi linear berganda dalam kurung multiple linear regression. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen numerik dengan dua atau lebih variabel independen.
Alur teknis, metode ini mencakup estimasi koefisien untuk setiap variabel sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan linier. Oke, diagram alir penelitian flowchart. Nah, untuk diagram alirnya seperti ini. Juga A. Diagram alir regresi berganda. Sini, secara teknis, diagram alir flowchart regresi berganda adalah peta logika yang menggambarkan urutan prosedur statistik untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen X terhadap suatu variabel independen Y. Berikut adalah pengertian dari setiap tahapan utamanya dalam konteks penelitian. Yaitu yang pertama, tahapan inisiasi dalam kurung identifikasi dan data. Ini adalah langkah awal untuk menentukan landasan teori agar tidak bisa melakukan regresi tanpa tahu apa yang diukur. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapat angka-angka yang nantinya akan diproses secara matematis. Dua, tahapan verifikasi dalam kurung uji asumsi klasik. Ini adalah bagian terpenting dalam diagram alir regresi. Pengertiannya adalah ujikan ke layar. Kenapa ada diagram? Karena model regresi linear berganda memiliki syarat mutlak, yaitu dalam kurung blue base linear unbased estimator. Nah, blue ini ialah sekumpulan kriteria yang menunjukkan bahwa estimasi suatu model regresi biasanya menggunakan metode ordinary adalah yang paling akurat dan valid secara statistik. Tiga, tahap konstruksi model dalam kurung analisis regresi. Setelah data dinyatakan sehat, diagram berlanjut ke pembentukan model. Di sini sistem Google Colab mencari nilai koefisien regresi. Pengertiannya adalah menentukan seberapa besar kontribusi setiap variabel X dalam mengubah nilai Y. Tahap validasi dalam kurung uji hipotesis dan evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk menentukan signifikansi. Uji F mengukur apakah semua variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Uji T mengukur apakah masing-masing variabel X secara individu memiliki pengaruh yang nyata. Square dalam kurung R pangkat 2 mengukur seberapa kuat model tersebut mampu menjelaskan fenomena yang diteliti. 5. Kesimpulan atau output. Akhir dari diagram alir adalah jawaban atas rumusan masalah apakah hipotesis Anda diterima atau ditolak berdasarkan angka-angka statistik yang sudah diuji tadi. Diagram alir ini bukan sekedar urutan kerja, melainkan sebuah sistem kontrol kualitas. Diagram ini memastikan bahwa model prediksi yang dihasilkan bukan hanya sekedar angka, tapi telah melalui pengujian asumsi as, pengujian asumsi statistik yang ketat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami dari kelompok kelima. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.